Hai guys, kembali lagi di Wamabe, wawancara mahasiswa berprestasi, program studi arsitektur Universitas Udayana. Oke guys, jadi di sini aku udah sama kakak-kakak yang kemarin udah sempat menang juara 2 di Archivan UNS. Boleh diperkenalkan diri dulu kak? Halo semua, perkenalkan aku Gregorius Arya dari Arsitektur Angkatan 23. Kenalin, aku Dara dari Arsitektur Angkatan 23. Bisa dijelasin nggak sih secara singkat konsep dari desain kalian dan dari mana asal ide awal desain kalian itu? Oke, jadi untuk ide awal kami itu berangkat dari isu desainnya sendiri, yaitu pavilion ramah anak, di mana kami merancang ruang yang aman, nyaman, dan juga semua anak itu bisa diterima di pavilion ini dengan berbagai tingkat kemampuan tentunya. Jadi konsep kami sederhana sebenarnya, itu gabungan dari persegi, bentuk yang efisien, dan juga lingkaran, sehingga menghasilkan bentuk segi 8. Nah, segi 8 ini kan tidak memiliki sudut. Jadi kami juga merancang ruang kami itu semaksimal mungkin tanpa adanya sudut. Dan itu dari situlah lahir konsep Asta. Jadi kami punya ada 8 poin yang kami terjemahkan ke dalam desain kami ini, dan juga bentuk gelombang yang dimana kami juga ingin pengalaman pengguna dari yang merasakan tempat kami ini itu mengalir seperti layaknya angka 8 begitu. Gitu ya teman-teman, masuk banget konsep sama tema dari sayembaranya ini. Oke, selanjutnya apa sih tantangan terbesar kakak selama proses lomba di sayembara nih? Oke, tantangan terbesarnya menurut aku sendiri ya, ini karena pertama kali ikut sayembara, ya kami berdua pertama kali ikut sayembara, jadi agak susah untuk eksekusinya pertama kali gitu. Jadi kami cukup bingung kita harus mulai dari 3D-nya atau dari panelnya gitu. Dan kemudian juga ini pertama kali kita menggunakan struktur bambu. Jadi itu cukup susah eksekusinya, mau di 3D maupun di marketnya. Luar biasa ya teman-teman, effortnya itu kayak usaha nggak mengkhianati hasil. Oke, next, bagian desain mana yang menurut kakak itu paling kuat atau paling membedakan dari karya kalian yang lain? Oke, jadi balik lagi ke dari konsep kami itu, outputnya adalah layout dari pavilion ramah anak ini, di mana kami punya satu pavilion utama di bagian tengah dengan sirkulasi radial yang mengelilingi pavilion utama itu, yang menghubungkan ke 4 subpavilion dengan fungsi berbeda dan juga 4 fungsi pendukung lainnya. Nah, dan juga tentunya bentuk bangunan kami yang bentuknya bergelombang, dan juga kami cukup berani untuk mengeksplorasi dari material bambu ini. Dan juga terakhir itu ada visibilitas dari pavilion kami ini. Jadi dimanapun, misal kita nih sebagai orang tua, dimanapun kita berada, kita itu masih bisa mengawasi anak kita dengan visibilitas yang terbuka di dalam pavilion ini, begitu. Sehingga orang tua dan anak merasa aman, sama-sama merasa aman, begitu. Keren ya teman-teman, ini bisa jadi motivasi untuk adik-adik tingkat mungkin yang nanti dapat tugas desain pavilion ramah anak, gitu kan. Lalu hal yang paling berkesan dan pelajaran terbesar yang kakak dapat dari ikut sayembara ini? Untuk hal yang paling berkesan itu sebenarnya ini di luar dari kompetisi ya, itu kota Surakartanya sendiri, kota Solo, dan juga beserta isinya. Jadi makanannya, orang-orangnya itu sangat-sangat baik. Juga dari UNS-nya sendiri, panitianya itu sangat baik juga, sangat menghargai peserta. Dan juga di sana kami sempat melihat pameran dari UNS-nya, itu juga sangat keren sekali, sangat sesuatu yang baru untuk kami. Dan untuk hal yang jadi pembelajaran untuk kami itu mungkin di time management kami itu, karena ini pertama kali juga kita ikut sayembara, jadi memang masih banyak kekurangan dari perjalanan desain kami, begitu. Dari kakak-kakak ada pesan atau tips nggak sih untuk adik tingkat yang mungkin kedepannya ikut sayembara atau kompetisi gitu? Sebenarnya dari kami sendiri juga masih belum berkompetensi untuk ngasih tips and trick, karena kami juga masih baru nyemplung di dunia sayembara kompetisi. Jadi mungkin yang dari pengalaman kami di sayembara ini itu, pertama harus niat itu dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada di kompetisi ini, dan juga yang kedua itu jangan takut dan mau menerima kritik dari sesama anggota tim gitu.
Itu sih. Semangat. Oke, mungkin cukup ya wawancara untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak atas waktunya dan cerita yang telah dibagikan. Semoga Dengan senang hati. ceritanya dan insight ini bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa lainnya. Oke, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa datang dan saksikan pameran di Architecture Exhibition and Charity Night 2025. See you! Dah.